Hai, assalamualaikum semuanya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Ketika istri berhenti peduli. Bab 58. Pov ibu mertua. Dia pergi tanpa pamit atau rasa permohonan maaf. Rasa cinta yang dulu tumbuh besar, kini berubah menjadi benci. Aku mengepalkan tangan dengan kuat, berjanji akan membuat wanita itu menderita. Dan kamu akan selamanya menjadi milikku, hanya milikku. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan Kang Hakim. Apalagi saat ini dia akan segera menjadi milik wanita lain. Jujur, aku tidak rela. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya jika Kang Hakim akan pergi meninggalkan aku sendirian. Tidak pernah ada dalam bayangan jika Kang Hakim menolak perasaanku, menolak semua cinta dan kasih sayang yang selama ini aku curahkan padanya. Aku bahkan tidak tahu sekarang sudah jam berapa. Yang aku tahu, ini pasti sudah tengah malam. Perutku dari tadi terasa perih. Aku sudah sangat lapar, tapi selera makan menguap entah kemana. Aku bahkan tidak memperdulikan jendela kamar yang terbuka dari tadi sore. Biarlah angin malam menerbangkan rasa rinduku pada Kang Hakim, agar dia tahu jika rasa rindu ini sudah aku tahan sejak lama. Rasa cinta yang aku pupuk di dalam hati dan raga kini tumbuh subur hingga sulit aku matikan. Entah bagaimana caranya aku bangkit dari keterpurukan. Aku belum pernah merasakan patah hati sedalam ini. Tidak pernah sesakit ini. Aku sedang tidak baik-baik saja, Ibu. Aku sendiri dalam kedinginan malam yang pekat. Kesenangan cinta ini hanya berlangsung sebentar, tapi rasa sakit cinta berlangsung seumur hidup. Lengkaplah sudah sepi ini mengurungku sendiri. Terkulai di kunyah nelangsa yang berapi-api, tentang rindu yang kusam, tentang cinta yang terbuang. Entah jam berapa aku tertidur semalam, aku tidak ingat. Yang jelas aku tidur dalam keadaan menangis. Tangis yang sampai saat ini masih membuat dadaku bergemuruh hebat. Rasa sesak itu tidak akan hilang sebelum Kang Hakim memutuskan hubungannya dengan wanita itu. Aku bangkit dari tempat tidur yang terbuat dari bambu, berjalan menuju kaca besar yang sudah retak, melihat bayanganku sendiri pada kaca yang sudah berlumut. Lihatlah dirimu. Siapa kamu sehingga dia harus meninggalkan wanita itu? Cantik, kayak bidadari. Dia itu selalu menutup diri dari pandangan laki-laki. Dia juga tidak pernah berpakaian ketat atau memperlihatkan rambutnya kepada yang bukan mahramnya. Suara Kang Hakim yang memuji wanita itu kembali terngiang di telingaku. Aku memegang dada, memukulnya dengan pelan. Sakit. Hati ini rasanya patah dan hancur. Kembali air mata ini mengalir deras di pipi tirusku. Ngaca, ngaca. Kamu siapa? Kenapa harus berharap lebih pada laki-laki yang bahkan tidak mencintai kamu? Aku berteriak pada bayanganku. Rasa perih menjalar di kedua tanganku. Cairan berwarna merah keluar dari kulit yang sobek akibat terkena goresan kaca yang pecah. Lihatlah, bahkan bayanganmu sendiri saja muak melihatmu. Menjauhlah, walaupun rasa sakit ini tidak akan hilang, tapi menjauh menjadi salah satu cara agar kamu cepat melupakannya. Aku terus berbicara pada diri sendiri, berusaha menguatkan hati agar tidak terlalu rapuh dan sakit. Perlahan aku berjalan menuju kamar mandi. Aku membasuh tangan yang terluka, kemudian membasuh muka dengan sembarang. Rasanya aku ingin mati saja saat ini. Tidak ada alasan apapun untukku masih hidup di dunia ini. Air mataku kembali berlinang di pipi. Aku sakit, hatiku hancur. Dengan langkah gontai, aku meninggalkan kamar mandi,
melangkah menuju dapur. Kemudian melihat ada bahan apa saja yang bisa aku olah untuk aku makan. Hanya ada singkong, beras sudah habis dan dari 2 hari yang lalu. Aku baru bisa membeli beras ketika sudah gajian dari Pak Lurah. Sedangkan hari ini saja aku tidak masuk kerja. Bagaimana bisa aku mengambil uang padanya nanti? Aku merebus singkong yang sudah aku kupas, kemudian menambahkan garam agar rasanya tidak hambar, seperti hatiku. Kemudian menunggunya matang sambil menangis di samping api yang menyala. Ibu, aku rindu. Lirihku sendiri dengan tangis yang belum juga reda. Aku sampai sesenggukan karena tidak tahu caranya berhenti menangis. Aku jarang sekali menangis karena jika sudah menangis maka aku akan susah sekali untuk diam. Biasanya akan ada Kang Hakim yang selalu menghiburku, tapi sekarang dia malah jadi sebab utama kenapa aku menangis. Tidak ada yang bisa aku lakukan hari ini. Aku tidak selera melakukan aktivitas apapun. Jika bisa, aku lakukan hanyalah tidur dan menangis. Kenapa begitu malangnya nasibku? Dulu ketika aku kecil, ayah pergi untuk merantau dan tidak pernah kembali. Setelah itu, ibu sakit-sakitan meninggalkan aku sendiri. Tidak ada harta yang bisa aku gunakan untuk bertahan hidup. Aku harus bertahan hidup sendiri. Dan sekarang, Kang Hakim kembali meninggalkan aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika tetap masih di sini, aku tidak akan kuat melihat Kang Hakim bermesraan dengan wanita itu. Apalagi jika sampai melihat Kang Hakim bersanding dengan wanita lain di pelaminan. Tidak terasa, waktu kembali malam, aku masih saja betah tidur. Tapi melihat gelang yang tergeletak di atas meja membuatku bangkit. Dengan cepat tanganku meraih gelang itu. Ini adalah gelang yang aku beli untuk Kang Hakim. Ketika dulu dia menghilang tanpa kabar, aku sempat membelikan dia gelang yang sama denganku. Aku berjalan meraih jaket dan berjalan keluar rumah. Walaupun sudah malam, aku akan tetap pergi ke rumah Kang Hakim. Malam ini mungkin di rumah Kang Hakim banyak orang, karena seminggu lagi akan diadakan resepsi. Adat di sini memang begitu. Rumah yang akan mengadakan resepsi akan ramai semenjak seminggu sebelum acara. Apalagi keluarga Kang Hakim adalah keluarga terpandang. Pasti akan banyak orang yang datang mencari simpati. Aku mengambil senter putih yang berada di dalam lemari. Kemudian berjalan keluar. Sebenarnya aku takut jika harus berpergian sendirian malam-malam begini. Apalagi rumahku sangat jauh dari pemukiman warga. Rumahku dekat dengan danau, tempat biasanya aku bermain dengan Kang Hakim. Tapi aku harus bertemu dengan Kang Hakim. Mungkin ini adalah terakhir kali aku bertemu dengannya. Jika bukan malam begini, akan sangat susah bertamu ke rumahnya. Apalagi ibunya Kang Hakim tidak menyukaiku. Jika malam begini, mungkin aku akan dengan mudah bisa menyelinap. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang samping kanan kirinya masih penuh dengan tumbuhan sawit punya Pak Lurah. Nyaliku sedikit ciut saat mendengar suara binatang malam, tapi demi bertemu dengan Kang Hakim, aku harus bisa bertahan. Setelah berjalan beberapa menit, aku sampai di depan rumah Kang Hakim. Ternyata memang benar dugaanku. Rumahnya sudah ramai dengan beberapa tetangga dan sanak saudara. Aku menelan ludah yang terasa kering. Bagaimana caranya aku bisa masuk ke dalam? Setelah berdiam diri beberapa menit, aku memutuskan untuk masuk saja ke dalam rumah besar itu. Pasti Kang Hakim ada di luar bersama beberapa kerabatnya. Benar saja, setelah berdiri di antara pagar yang terbuka, terlihat Kang Hakim sedang tertawa bersama teman-temannya yang aku tebak dari pesantren juga. Karena mereka semua berpeci dan memakai celana kain hitam. Aku tidak lagi berjalan, hanya berdiri kaku di ambang gerbang. Begitu bahagia senyuman yang manis Kang Hakim. Apakah sebegitu mudahnya dia berpaling hati?
Padahal selama ini akulah tempatnya mencurahkan keluh kesah. Dari tawanya, aku tahu jika Kang Hakim sangat bahagia dengan pernikahan ini. Dia begitu bersemangat mengobrol dengan teman-temannya. Apalagi dia tidak tahu jika aku di rumah hampir mati karena menangis. Apa dia tidak sadar jika telah membuat hatiku terluka dan berdarah? "Hei, ngapain kamu di sini?" Tiba-tiba terdengar suara ibunya Kang Hakim yang berteriak padaku. Karena suaranya yang keras membuat semua orang menoleh ke arahnya, membuatku semakin salah tingkah dan malu. Dengan cepat aku menundukkan pandangan ke bawah. Rencananya aku akan segera pulang. Aku tidak mau mempermalukan diriku sendiri di depan mereka semua. Tapi cekalan tangan ibunya Kang Hakim sangat kuat, hingga membuatku terpaksa berdiri di situ. "Ngapain kamu kesini? Mau cegah anak saya biar jangan nikah?" teriak ibunya Kang Hakim yang semakin membuat wajahku memerah karena menahan malu. Kenapa ibunya Kang Hakim berkata seperti itu? Apakah Kang Hakim cerita sama ibunya tentang perasaanku? Saya mau ngucapin selamat aja kok, Bu," jawabku pelan dengan menahan malu. Kulirik sekilas ke arah Kang Hakim, tapi dia sama sekali tidak berjalan ke sini untuk membelaku. Dia malah duduk di sana dengan teman-temannya yang lain. "Nggak perlu, kamu nggak usah datang ke sini lagi. Nggak pantas tahu nggak?" bentak ibunya Kang Hakim lagi membuat mataku panas. "Ini siapa sih? Kok kamu bentak-bentak gini?" "Entah siapa yang datang, tapi aku bersyukur karena ada orang yang membelaku. Ini wanita murahan yang tidak tahu malu. Dari dulu dia selalu ngejar-ngejar Hakim. Gak malu apa? Wanita yang tebar pesona pada laki-laki, jadi wanita itu harus ada harga diri," hina ibunya Kang Hakim lagi yang semakin membuatku malu. Sudah, malu kalau dilihat sama tamu yang lain. "Nak, kamu pulang saja ya. Terima kasih sudah mau datang dan mengucapkan selamat." Wanita yang tadi membelaku memegang pundakku. Aku mengangguk setuju, kemudian melihat sekali lagi ke arah Kang Hakim. Tapi dia sama sekali tidak datang untuk sekedar membelaku dari cemooh ibunya. Dengan langkah gontai, aku pulang menuju rumah. Tangis kemarin yang belum reda, sekarang ditambah lagi dengan luka yang lain. Ini sungguh sakit, lebih sakit dari luka yang kemarin. Aku terus berjalan pulang dengan cahaya senter yang mulai padam. Mungkin baterainya habis. Lengkap sudah penderitaanku. Dalam gelap malam, aku berjalan pulang ke rumah. Krek. Terdengar bunyi dari balik semak-semak pohon sawit. Seperti bunyi ranting yang dipijak oleh orang. Hatiku bergemuruh hebat. Kakiku terasa kaku. Ini pasti suara langkah kaki orang yang mengikutiku pulang. Takut terjadi apa-apa, aku segera berlari membelah pekatnya malam. Langkahku semakin kencang saat tahu jika orang yang mengikuti tadi juga berlari mengejar. Nafasku rasanya hampir habis, perutku sangat sakit. Brak! Seseorang merebahkan tubuhku di atas rumput yang basah. Nafasnya yang ngos-ngosan sama denganku. Aku melawan dengan sekuat tenaga, tapi tenagaku sudah pasti kalah dengan laki-laki yang sekarang berhasil menindihku. Plak, plak. Dia menamparku berkali-kali ketika aku berusaha berteriak. Dia merobek baju dan berusaha menjamah tubuhku. Kepalaku sangat pusing akibat tamparan yang sangat keras barusan, hingga rasa perih menjalar di sekujur tubuh ketika ada benda yang masuk ke dalam area sensitifku. Rasanya aku sudah tidak tahan untuk bertahan hidup, hingga aku pingsan dan tidak sadarkan diri. Gelap.